Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerakan Sampolawa Official. Di sini ada sekitar 5 bab ya, sekitar 4 sampai 5 bab yang ditulis oleh Hussein Herianto. Ini sebenarnya buku ini hasil dari tesis Hussein Herianto di Universitas Indonesia. Pada saat itu pembimbingnya itu Prof. Tuti yang sekitar 1 tahun lalu atau belakangan yang lalu itu meninggal. Itu salah satu tokoh yang paling besar dan dikagumi oleh banyak para ilmuwan di Indonesia, Prof. Tuti Herati. Di bab 1 saya coba untuk membedah per masing-masingnya supaya kita tadi pengantar untuk teman-teman memahami lebih jauh bagaimana buku ini kita lihat sebagai sesuatu yang utuh lah. Di latar belakang krisis persepsi, tuntutan paradigma baru dan lingkup permasalahan teori, metodologi dan sistematika penulisan di bab satunya berpoin latar belakang yang mencoba untuk mendorong Hussein Herianto mengangkat tesis ini atau kemudian dijadikan buku berangkat dari kegelisahan Hussein Herianto yang melihat bahwa tuntutan pengetahuan yang berkembang sekarang itu tidak dibarengi dengan satu posisi di mana pengetahuan berkembang tapi idealisasi dari kehidupan manusia yang seharusnya sudah berkembang dengan sangat maju, dengan sangat masif, tetapi ada satu posisi yang di mana seolah pengetahuan itu mundur ke belakang. Contohnya saya beri contoh yang coba ditawarkan oleh yang dilihat oleh Hussein Herianto. Kalau kita mau mendefinisikan apa itu negara maju, kita akan selalu berpikir bahwa konotasi maju itu selalu dengan institusi pendidikannya, kesehatan, pembangunan dan sebagainya. Tetapi justru di negara-negara yang saintifiknya berkembang dengan sangat masif, tetapi di negara-negara itulah potensi perang nuklir, kekacauan, perang dunia ketiga dan sebagainya itu justru muncul dari negara-negara yang memproduk juga sains. Berarti kita mulai harus meredefinisi kembali definisi kita tentang kemajuan. Karena kalau kita geser sedikit dalam pandangan Islam bahwa pengetahuan itu seharusnya memperadabkan manusia, bahwa inti tertinggi dari pengetahuan itu adalah mengangkat harkat dan derajat manusia. Artinya apa? Definisi kita tentang negara maju, definisi kita tentang pendidikan yang maju, definisi kita tentang negara-negara barat yang maju, sesungguhnya harus mulai kita lihat berbeda. Karena kemajuan itu sebenarnya memperadabkan. Jadi ada satu sistem nilai kebudayaan yang hilang ketika pengetahuan dari barat ini tidak dibimbing oleh sistem kebudayaan, oleh sistem keagamaan yang itu coba untuk diambil alih oleh negara-negara seperti negara-negara Asia seperti Jepang. Jepang itu dia terbuka dengan perkembangan pengetahuan, tetapi dia mencoba untuk memadukan dengan sistem kultural kehidupan yang muncul dari masyarakat Jepang. Misalnya muncullah agama-agama seperti Taoisme dan sebagainya, kemudian Konghucu dan sebagainya. Itu kan sebenarnya salah satu upaya Jepang untuk mengkanter kemajuan pengetahuan ini, tetapi masih dalam rel kehidupan masyarakat Jepang. Sementara kita di Indonesia, kalau kita mau sebut, kita geser sedikit, kalau kita mau sebut bahwa apa yang ditawarkan oleh Hussein Herianto sebagai satu paradigma holistik untuk melihat perkembangan pengetahuan ini dalam konteks kita mengkontekstualisasikan teori di Indonesia, scientific. Misalnya kita lihat di BRIN misalnya, Badan Riset
nasionalnya. Penelitian-penelitian yang masif di BRIN itu untuk perkembangan pengetahuan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya sebenarnya tidak berjalan dengan bagus. Satu sisi karena institusi sains itu banyak ditutup di Indonesia. Kita lihat ada sekitar tahun-tahun 2019 2020 itu ada sekitar 13 sampai puluhan institusi sains yang ditutup. Kemudian kita tahu bahwa orang-orang yang diberi ini seharusnya adalah ilmuwan, adalah peneliti-peneliti. Misalnya seperti kalau di Indonesia itu di 8 lembaga penelitian. Tetapi pengetahuan atau penelitian-penelitian ini semakin sulit dilakukan di Indonesia. Belum lagi kita lihat bahwa kasus-kasus seperti yang belakangan diterbitkan oleh Kompas itu, banyak sekali para ilmuwan, dosen-dosen dan sebagainya, rektor yang memplagiat banyak hasil karya, dan itu sebenarnya mencoreng satu nilai dasar dari sistem pendidikan atau bahkan dari sistem pengkhianatan terhadap pengetahuan. Itu harus dihilangkan sebenarnya, agar kita memunculkan satu pengetahuan yang memang benar-benar berimplikasi pada kehidupan masyarakat. Satu. Yang kedua, kita mau berharap dari lembaga mana kira-kira para ilmuwan yang bisa dilahirkan dari Indonesia. Ketika kita tahu dulu bahwa pusat-pusat pengkajian seperti pesantren itu dulu bisa menghasilkan para ilmuwan. Yang lahir dari pesantren itu bukan hanya kiai, bukan hanya yang pintar berserama. Tetapi kadang dahulu di zaman-zaman itu pesantren itu melahirkan para ilmuwan, para tokoh-tokoh bangsa. Kita tentu akan merindukan sekali orang-orang yang hadir di Indonesia dengan satu paradigma, satu terobosan pengetahuan seperti tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid, tokoh-tokoh yang seperti Gus Dur dan sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang atau belakangan misalnya seperti banyak sekali tokoh-tokoh Indonesia yang berpulang. Ini satu kekhawatiran sebenarnya ketika ilmuwan-ilmuwan atau tokoh-tokoh yang punya pengetahuan yang bagus atau yang tinggi di Indonesia, yang bisa mencerahkan kita atau membimbing kita pada satu paradigma yang bagus, tetapi mulai selesailah menuntaskan tugasnya. Nah, itu yang dilihat oleh Hussein Herianto, bahwa dia mencoba untuk memotret kekhawatirannya sendiri terhadap satu paradigma pengetahuan yang berkembang yang sampai hari ini berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kembali di bab selanjutnya, asumsi paradigma Kartesian, proses hegemoni paradigma, kemudian teori-teori fisika. Gini, paradigma Kartesian ini tidak hanya mempengaruhi cara pandang seseorang dalam dunia sains saja. Kalau kita lihat misalnya di ilmu lingkungan misalnya, cara pandang Kartesian ini juga yang mengilhami cara pandang antroposentrisme yang berkembang dalam ilmu lingkungan. Kalau kita coba buka kembali bukunya misalnya tentang buku-buku tentang lingkungan itu, paradigma antroposentrisme ini yang bertahan, yang mengukuhkan cara pandang manusia beratus-ratus tahun sebelum kita kemudian lihat ada cara pandang etnosentrisme, biosentrisme, yang mana cara pandang antroposentrisme ini adalah buah dari cara pandang atau paradigma Kartesian tadi, Newtonian, yang melahirkan pada pandangan antroposentrisme. Apa itu pandangan antroposentrisme dalam ilmu lingkungan? Pandangan antroposentrisme ini adalah satu cara pandang yang melihat bahwa manusia itu sebagai penguasa alam, sehingga manusia berhak untuk, dari situlah cikal bakal tentang eksploitasi penghancuran alam itu, dari situ bahwa kedudukan manusia ini di atas dari alam, sehingga alam itu berhak dihancurkan. Beda dengan kalau kita coba untuk membenturkan pandangan itu dengan sistem kehidupan keislaman, bahwa
Islam itu menawarkan bahwa ada satu bahwa kita dengan alam itu ada cara pandang yang mengatakan bahwa kita alam dan kita alam manusia dan Tuhan itu punya relasi piramid yang utuh, yang tidak bisa dilepas pisahkan, bahwa hubungan kita dengan alam itu menunjukkan bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Sementara cara pandang antroposentrisme yang masih banyak diadopsi di Indonesia, bahwa alam itu berhak ditaklukkan, alam itu berhak dieksploitasi, alam itu berhak untuk dirusak. Belakangan baru kemudian, tapi saya kira ini juga belum masuk secara masif di Indonesia. Belakangan kemudian ada revolusi pengetahuan yang berkembang di Barat, yang melihat bahwa alam itu juga punya status hukum, bahwa alam itu berhak untuk dilindungi. Indonesia hal-hal semacam itu belum mewabah, karena butuh revolusi paradigma yang besar sesungguhnya dalam sebuah pengetahuan ini. Revolusi paradigma itu tidak bisa muncul 1-2 hari. Revolusi paradigma itu saya kira berjalan beratus-ratus tahun, atau dia harus menentukan satu cara pandang yang umum, yang masif, diterima oleh kalangan masyarakat secara umum. Baik teman-teman, kita masuk di bab 3. Sekali lagi saya ingatkan atau saya tawarkan kepada teman-teman untuk mencari lebih jauh buku Paradigma Holistik ini, yang ditulis oleh Hussein Herianto. Sebagai pemula, buku ini sangat bagus untuk kita mempelajari lebih jauh perkembangan sains. Atau kalau teman-teman mau coba lebih jauh, itu bukunya Fritjof Capra yang Titik Balik Peradaban, ini sangat bagus. Belakangan kita lihat ada banyak sekali buku-buku saintifik yang penting. Ini sebenarnya teman-teman adalah salah satu upaya kita untuk melek terhadap perkembangan zaman, karena kita tahu bahwa perkembangan saintifik dengan artificial intelligence dan big datanya segala macam itu sekarang sangat masif, sehingga saya kira ini salah satu tawaran yang bagus untuk teman-teman bisa melihat lebih jauh bagaimana perkembangan sains. Yang selanjutnya kita masuk ke bab 3, teman-teman. Saya kira teman-teman masih setia untuk bersama di Gerakan Sampel Official. Yang sekarang kita masuk di bab 3-nya, implikasi filosofis terhadap perkembangan yang dari paradigma saintifik yang dilihat oleh, atau yang coba dibedah oleh Hussein Herianto. 1, kita coba lihat peran atau implikasi filosofisnya. Implikasi filosofis dari paradigma holistik atau paradigma yang coba ditawarkan oleh Hussein Herianto dari sebelumnya paradigma yang berkembang di Barat, bahwa kita manusia, implikasi filosofisnya, tidak lagi dilihat sebagai satu subjek yang kaku, yang tubuh kita ini atau subjek kita sebagai manusia tidak hanya dilihat sebagai satu susunan materi. Kita ini subjek. Dulu perkembangan pengetahuan, kalau kita bicara tentang Cartesian Newtonian, manusia pun hanya dilihat sebagai satu susunan atom, susunan materi yang tidak punya implikasi filosofis terhadap kehidupan di luar dari dirinya. Sehingga penelitian-penelitian yang berkembang terhadap yang berkembang tentang saintifik ini, pengetahuan yang di luar dari koridor penelitian tentang manusia itu dilihat hanya sebagai satu bagian yang terpisah dari manusia. Sementara kalau kita bicara tentang paradigma holistik yang coba ditawarkan oleh Hussein Herianto, manusia itu dilihat sebagai satu, bukan hanya susunan materi. Manusia itu adalah makhluk yang selain materi. Manusia itu adalah makhluk filosofis. Manusia itu adalah makhluk yang punya nurani. Manusia itu harus dilihat dari sisi humanisasinya, dari proses bagaimana dia tidak hanya dijadikan sebagai objek untuk diteliti, tapi manusia adalah makhluk yang bisa menggerakkan atau menentukan jalannya satu peradaban kemanusiaan. Nah, ini implikasi filosofis yang dilihat atau yang coba ditawarkan oleh Hussein Herianto dengan menggunakan paradigma holistik. Sehingga misalnya kalau kita lihat perkembangan pengetahuan sekarang yang tentang neuroscience misalnya,
neuroscience itu adalah satu pengetahuan, satu bagian dari perkembangan saintifik yang sangat masif sekarang. Yang kalau saya tidak salah itu di Indonesia itu ahli neuroscience itu baru 5 orang. Ada satu tokoh yang sangat satu dia adalah salah seorang mahasiswa, bahkan mahasiswa pasca sarjana di universitas, di salah satu universitas di Jakarta. Dia salah seorang tokoh yang lebih jauh bicara tentang neuroscience. Neuroscience itu adalah satu ilmu yang neuroscience itu artinya tentang lebih spesifiknya itu bicara tentang otak, tetapi dia melihat bahwa segala macam persoalan yang terjadi, yang kita alami sekarang itu adalah implikasi dari satu sistem kecil yang kita sebut sebagai otak. Sistem politik itu bahkan bisa berkembang di dalam sel saraf manusia yang diproduksi oleh saraf manusia. Bahwa perkembangan yang terjadi di luar dari manusia itu hanya implikasi filosofi atau implikasi dari satu penelitian yang ada dalam tubuh manusia yang sampai hari ini sebenarnya berkembang sangat masif tentang neuroscience itu. Nah, ini satu revolusi pengetahuan yang sebenarnya sangat bagus, bahwa manusia tidak hanya dilihat sebagai satu subjek yang berhak atau yang bisa dieksploitasi. Manusia adalah satu subjek yang hidup, yang unsur-unsur kemanusiaannya itu perlu dikedepankan, unsur-unsur nilai humanisnya itu perlu dihidupkan kembali. Itu satu implikasi filosofis yang dilihat oleh Hussein Herianto dengan mencoba menawarkan paradigma holisme atau paradigma holistik tadi. Implikasi selanjutnya adalah yang dicoba dibaca oleh Hussein Herianto, bahwa ekstensi manusia ini perlu dihidupkan kembali, melihat kondisi bumi atau kondisi tempat tinggal manusia itu sudah mulai mengalami satu dekadensi atau satu kehancuran, karena sekali lagi pengetahuan manusia yang berkembang dengan masif tetapi tidak dibarengi dengan kemanusiaan, sehingga respon alam terhadap kebutuhan manusia itu sudah mulai tidak ada. Kalau satu teori dalam ilmu kependudukan itu ada teori daerah ukur yang mengatakan bahwa perkembangan manusia berkembang sangat masif tetapi tidak dibarengi dengan sumber daya